Tuhan, haleluya, haleluya. Luar biasa anugerah Tuhan bagi kita semua di hari ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan harus izinkan lagi kembali bersekutu dengan Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak bebas lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi syukur Dia masih memberikan kesempatan bagi kita semua. Kita boleh ada kembali di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya siapkan hati kita yang terbaik yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan Hadirat. Buat anugerah kesempatan yang kami bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu mengagungkan Engkau, kami percaya Engkau ada di tempat kami umat, sehingga ibadah kami pagi hari menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, sebab Engkau ada bersama. Terima kasih Bapa yang baik, ini hidup kami bersembahkan kepada Engkau. Kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya ada di dalam semua Tuhan. Itulah sebabnya dengan apa yang Tuhan lakukan kita bersembahkan dan kita beribadah hanya kepada Dia. Haleluya.
terjadi hari-hari. Tetapi saya katakan bukan menjadikan saudara dan saya sebagai pelawak, tetapi ini akan membawa saya dan saudara untuk tetap mendekat dengan berseru kepada Dia. Sebab Dia Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita sembah. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara angkat tangan dan saudara berkata, berikan senyum samping kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Amin.
datang dengan susah, kita yang datang dengan pergumulan, kita yang datang dengan sakit, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah
kepada kami, bukan kami, tetapi Engkaulah yang memungkinkan hidup ini. Engkaulah yang memungkinkan segala-galanya yang ada dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami telah memberi pujian kami kepadamu. Kami harus menyadari betapa kami butuhkan Tuhan. Kami hanya dapatkan pertolongan melalui Tuhan. Maka itu di pagi hari yang indah ini, kami kembali lagi bersekutu bersama-sama, memanfaatkan waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami menghargai bahwa hidup kami karena Tuhan. Sebab itu terpujilah Tuhan, agunglah Tuhan. Terimalah setiap pujian kami. Ini kami mau mengarahkan hati dan perhatian kami ya Tuhan kepadamu melalui firman-Mu. Itulah yang menjadi keperluan kebutuhan kami, yang dapat menjawab setiap persoalan yang kami hadapi. Untuk itu sukacita Tuhan, pengurapan Roh Kudus meliputi kami, sehingga apa yang kami akan baca dan simak bersama semua menjadi bagian kami secara utuh. Terpuji Bapa, dengan penuh sukacita dan iman kami berdoa dan kami mau menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, salam di dalam kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi kita, dan tidak ada di antara kita yang dapat memungkiri bahwa keberadaan kita itu semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dengan menyatakan hal ini, maka saudara sudah selayaknya kita bersukacita di hadapan Tuhan, bersukaria di hadapan Tuhan. Namun saudara-saudara harus disadari, semua saya rasa kita sama, dan kita punya pikiran, perasaan, keinginan yang sering bisa berubah-ubah oleh karena situasi yang kita hadapi, yang sering membuat perhatian kita teralih, yang membuat kita bisa berubah sikap karena keadaan yang terjadi dalam hidup kita dan di seputar di mana kita ada. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Mari kita lihat firman Tuhan. Dia menyertai kemanapun dan dimanapun kita berada. Itu firman Tuhan. Dia menyertai kemanapun dan dimanapun kita berada. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Oke. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Begitulah firman Tuhan. Saudara-saudara, Yosua salah satu di antara sekian banyak yang telah menyaksikan perbuatan Tuhan semasa mereka ada di Mesir. Yosua juga yang menyaksikan perbuatan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir. Yosua juga yang salah satu di antara dua orang yang sangat
mencolok, sangat menolak. Karena dia berbeda dengan yang lain. Tapi ternyata saudara-saudara, bahwa keadaan bisa berubah. Situasi bisa mempengaruhi dia kalau dia larut dalam situasi itu. Itu sebabnya firman yang datang kepadanya yang disampaikan oleh Simon, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Diperintahkan kepadanya, ditegaskan kepadanya, diulang-ulang. Sebagai seorang yang menjalani kehidupan ini, satu. Yang kedua, akan sedang menjadi pemimpin yang akan membawa orang banyak, yang akan berdiri untuk menjadi panutan contoh kepada yang lain. Maka itu menerima tongkat estafet dari Musa kepada dirinya. Maka sekalipun dia telah belajar cukup banyak dengan Musa, ini berarti kita melihat di sini bahwa kita perlu belajar kepada senior. Dia menghargai bagaimana dia, bahkan Alkitab katakan Yosua terhadap Musa, dia menjadi abdi, dia menjadi hamba. Karena dia tahu bahwa apa yang ada pada Musa, dia pernah mendengar bahwa kalau kepada yang lain Tuhan berbicara melalui mimpi, melalui penglihatan, tapi kepada Musa dia langsung. Jadi ada keistimewaan tersendiri. Karena tentu ada hal yang menyebabkan hal itu terjadi pada dirinya. Musa juga yang dicatat oleh Alkitab, tidak ada seorang yang lebih apa Pak? Komen? Lebih apa? Lebih lembut di dunia ini selain Musa. Alkitab yang catat bukan saya. Artinya, tahukah kita apa tiba-tiba begitu? Tidak. Dia berproses. Dia juga sempat ganas. Dia melihat bangsanya diperlakukan tidak wajar, bangsanya tidak sesuai, tidak manusiawi. Maka dia muncul, dia berani, bahkan dia menghabisi orang Mesir. Dia juga timbul kemarahannya. Tapi saudara, apa artinya? Dia berproses sehingga tiba masa Alkitab katakan dia seorang yang lemah lembut di dunia ini. Mengapa demikian? Dia memberi dirinya diubah oleh firman Allah. Itu. Jadi kita semua diberi waktu untuk Tuhan mengubah kita, supaya kita mau diubah. Itu tujuannya. Nah, saudara, saya kembali kepada apa? Ini seorang yang sudah melalui proses. Sekarang dia harus berdiri sendiri. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Supaya kuat, supaya membuktikan dia kuat, dia tahan. Itu tidak serta-merta. Saya kasih contoh. Kocok beberapa waktu dia dalam keadaan kocoknya. Selamat datang kocok.
Saya tanya komen tadi, kok cuma sama-sama? Oh, bisa tidur lagi ya. Puji Tuhan, luar biasa. Kalau kita ada dalam posisi kekojol, saya bisa merasakan bagaimana situasi pada waktu itu. Yang orang berkata ya, atau dari pihak kesehatan ekonomi mencap bahwa di dalam situasi seperti ini, artinya keluarga terancam kan. Sampai Kojon, walaupun saya jauh di Jakarta, kami hampir tiap saat bertelepon. Saya bilang, Kojon, teguhkan hati, kuatkan hati, Tuhan ada. Hanya itu yang saya katakan. Tidak ada cara lain. Ada saudara Bang Eno juga. Saya katakan dua ini menjadi apa ya? Dia harus menjadi kuat di dalam keluarga. Saya bilang, Kojon, sebagai bapak, posisi sebagai mama juga. Begitu juga, Bang Eno. Nah, saudara menghadapi situasi, kira-kira nggak cucu nggak? Kira-kira terganggu nggak, Bang Eno? Ya. Situasinya, waduh. Tapi saudara-saudara, puji Tuhan, dengan dorongan kita saling mendoakan, maka kita melihat bahwa Tuhan ada. Tuhan menolong. Haleluya. Bukti. Nah, saudara-saudara, maka itu Tuhan katakan, aku perintah kepadamu, diperintahkan. Kuat. Tadi saya katakan bagaimana kita kuat ketika kita menghadapi sesuatu. Ketika beliau menghadapi sesuatu, dia kuat. Maka itu para medis, para ahli berkata salah satu di antaranya untuk menghadapi keadaan yang merajalela sekarang ini yang terus-menerus menghantui kita. Salah satu di antaranya mesti tenang. Kalau tidak tenang, maka itu akan menurunkan, saya tidak tahu berapa persen untuk menurunkan ini. Salah satu yang saya punya teman dia lebih tua dari saya dan kondisi fisiknya selama itu kurang ada bawah. Tapi dia bisa lewati, saudara. Kemarin waktu saya ke Jakarta yang pertama itu, sehat. Dia bisa melewati itu. Mengapa? Karena dia kuat. Dia teguh. Jadi saudara-saudara, dalam menghadapi situasi apapun, mari kita kuat. Itu perintah Tuhan. Kuatkan hatimu. Mari coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Apa kekuatan kita? Ayat-ayat yang begitu familiar dengan kita. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya di mana, saudara? Kekuatan kuasanya di mana? Di mana? Di dalam saudara dan di dalam kita. Rasul Yohanes berkata, Dia yang ada di dalam kita lebih besar dari di luar. Itulah Roh Kudus. Itulah pribadi Allah. Jadi saudara-saudara, sebenarnya Yosua didorong kepada hal ini. Coba kita melihat umpamanya bilangan pasal yang ke-30. Bilangan pasal 13 ayat 30.
Bilangan pasal 13 ayat 20. Ini ketika mereka menghadapi situasi yang genting, situasi yang bukan baru akan datang, sedang di mata, di depan mata. Tapi di sana ketika situasi itu demikian gentingnya, demikian kemudian membuat banyak orang menjadi takut. Ketakutan yang menjadi-jadi. Maka di situ kita melihat kawan dari Yosua. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, ini sudah riuh. Situasi berubah tiba-tiba. Semua bangsa yang mendengar tentang situasi ketika mereka akan menghadapi tanah yang sudah dijanjikan itu. Oh, musuh yang begitu besar. Dilihat, disaksikan. Kalau pada waktu itu sudah seperti sekarang, wah, dia akan videokan. Waduh, bagaimana kamu bisa ada ini? Hebat. Tapi belum, dia hanya mendengar. Muncul rasa takut yang tak terhingga. Tapi saudara, ada Kaleb, kawan daripada Yosua. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan, mencoba menguatkan hati mereka. Dikatakan tidak. Tuhan pasti menolong kita. Sekalipun di mata kita demikian keadaannya, tapi Tuhan pasti menolong. Itu yang ada. Jadi saudara-saudara, hal yang sama sebenarnya kembali ditegaskan kepada Yosua. Jadi ternyata bahwa dalam kehidupan kita, sepanjang kita hidup, selalu dihantui oleh berbagai hal dalam kehidupan ini. Siapakah juga yang kita dapati bagaimana dia kuat mengatasi situasi yang begitu. Kita kenal seorang bapak, seorang yang disaksikan oleh Tuhan sendiri. Dialah Ayub. Ketika dalam keadaan yang demikian beratnya hidup itu, saking beratnya maka istri tidak bisa tahan lagi keadaan. Tentu banyak cara yang diupayakan untuk mengatasi itu, tetapi saudara, rasanya tidak ada dalam pemikiran saya. Tapi kita dapati bagaimana kuatnya seorang Ayub. Artinya, di mana letak kekuatannya? Dia berkata, apakah kita menerima yang baik atau yang tidak baik? Artinya betapa kuatnya dia. Betapa kuatnya berpegang kepada Tuhan. Bukan saja pada waktu keadaan di mana situasinya baik, tapi dalam situasi yang genting, dia tetap berpegang teguh. Dia tidak tergeser dari imannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang dimaksudkan. Kuatkan dan teguhkan hati. Jadi kita juga pagi hari ini, firman ini datang kepada kita, betapa kita perlu tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita kuat? Kita meyakini bahwa Dia ada. Kita meyakini bahwa Dia selalu ada dengan kita. Itu yang penting. Nah, saudara-saudara, ternyata bahwa apa yang dikatakan oleh firman kepadanya, kita melihat bagaimana
keteguhan hati dibuktikan oleh Yosua. Kita lihat itu pernyataan dia tentang keteguhan hati dalam pasal 24. Yosua 24 ayat yang ke-14, ayat 15 berkata demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi ini kita lihat bagaimana keteguhannya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keteguhan. Orang bisa berubah, yang lain bisa berubah, bisa. Tapi orang yang sudah membekali diri, orang yang selalu mengarahkan imannya kepada Tuhan, dia tidak. Orang bisa berubah. Dia punya pendirian. Artinya betapa Tuhan menginginkan supaya tiap kita punya pendirian kuat, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbawa arus. Mengapa? Karena kita tahu, sama seperti Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Sehingga kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita menaruh iman kita, kita tidak mudah terpengaruh, terbawa oleh keadaan apapun juga. Jadi saudara-saudara, itu yang Tuhan inginkan. Lalu yang lain, situasi yang sedang mengancam. Apa kata Tuhan? Yesaya pasal 7, bagaimana raja ini terancam dengan bangsanya. Raja Ahaz. Yesaya 7, saya baca ayat 9. Nanti saya terangkan pasal 7 ayat 9. Ayat 9, dan Samaria ialah ibu kota Israel, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, tekanannya di situ. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jawab. Jika kamu percaya, apa maksudnya? Dia sedang terancam oleh lawan, oleh bangsa-bangsa. Dalam keadaan terancam, dan dia tahu bahwa tentu kekuatannya tidak seimbang, sehingga ketakutan menghantui. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau tidak percaya dan teguh, kalau engkau tidak percaya, engkau tidak teguh, engkau tidak jaya. Jadi yang Tuhan inginkan adalah supaya raja ini sebagai pemimpin teguh, supaya tetap teguh percaya, untuk luput dari keadaan yang sedang mengancam. Di sini juga kita lihat tentang Immanuel. Jadi saudara-saudara,
perjuangan. Hidup ini pergumulan. Hidup ini tidak seperti yang kita bayangkan semua berjalan dengan baik. Situasi berubah-ubah. Tapi bukan berarti karena situasi berubah-ubah lalu kita larut dalam situasi itu, tidak. Justru untuk menunjukkan, memperlihatkan bagaimana kita menaruh harap kepada saudara-saudara. Kemudian kita kembali lagi kepada apa pesan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut. Jangan kecut. Jangan jadi panako. Jangan jadi penakut. Jangan kecut. Jangan takut. Artinya biarlah ada muncul keberanian. Keberanian yang didasarkan oleh apa yang Tuhan sudah katakan. Artinya mereka hanya butuhkan iman, percaya yang sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi, aku ada. Jadi saudara-saudara, ini yang menjadi dasar bagi Yosua, yang kemudian bisa dicontoh, bisa dilihat oleh orang lain. Saudara berdiri sebagai kepala rumah tangga, berdirilah kokoh kuat, supaya anak-anak bisa melihat. Saudara sebagai istri, berdirilah kuat, supaya anak-anak bisa melihat. Saudara yang sudah lebih dulu di dalam Tuhan, berdirilah kuat, supaya keluarga bisa melihat. Jadi kita ditempatkan masing-masing dalam posisi kita untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan, untuk menjadi panutan, menjadi seorang yang kuat. Banyak yang dicatat di dalam Alkitab tentang hal ini. Maka itu saudara-saudara, dalam menghadapi keadaan, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali kita hanya menaruh harap kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya hal itu secara berjalan secara seimbang, Tuhan mengatakan demikian di dalam Amos pasal 3. Karena Tuhan katakan, hendaklah kau kuat, hendaklah kau teguh. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, lalu Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Amos 3 ayat 3. Kalau kita punya apa ini, sedang siapa yang bantu? Amos 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lihat saja di HP, lihat saja di Alkitabnya. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang jika mereka belum berjanji? Artinya masih sepakat. Tuhan mau berjalan dengan Yosua. Yosua harus sepakat. Yosua harus betul-betul menaruh perhatian. Demikian juga dengan kita. Dia berjanji dia akan, kemanapun kita akan pergi, dimanapun kita berada, dia akan bersama-sama dengan kita. Tapi saudara-saudara, bisa jadi orang tidak mengalami hal itu sebab dia yang membatasi diri,
Sebab Dia yang menjauh dari yang akan menyertai. Itu perlu diketahui. Tapi pihak Tuhan, Dia konsisten. Tapi manusialah, orang per orang lah yang bisa menyebabkan. Sampai pemazmur berkata, ketika orang berkata, di manakah Allah? Di manakah Allah? Bahasa itu adalah bahasa sindiran. Di mana Allah? Di mana Allah yang engkau andalkan, yang menyertai engkau selama itu? Seperti Allah menjauh, seperti Allah mengabaikan. Sebenarnya tidak. Bangsa itulah yang bersangkutanlah yang menyebabkan dia menjauh dari Tuhan. Apakah yang menyebabkan kita menjadi jauh dari Tuhan? Yesaya 59 ayat 1 katakan, bukan Tuhan itu terbatas, tapi kesalahan itulah yang menyebabkan keterbatasan. Tindakan manusialah yang menyebabkan sepertinya Tuhan jauh. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah. Kita perlu terus-menerus menyesuaikan diri kita dengan Dia, supaya Dia terus berjalan dengan kita. Kita harus menyesuaikan diri kita. Kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi bukan berarti dia jauh, bukan berarti dia terbatas, tapi cara kita, perilaku kita yang menyebabkan Tuhan menjadi jauh. Tapi tahukah kita bahwa Dia akan terus bersama dengan kita. Terakhir, mari kita lihat bersama Ibrani 13. Lebih ditekankan di sana, Ibrani 13 ayat yang kelima berkata demikian. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena, perhatikan kata itu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa artinya? Tuhan mau Dialah yang lebih utama dari segala sesuatu. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyi Engkau ada bersamaku di sepanjang hidup. Camkan firman Tuhan. Jangan takut, jangan kecut. Mari berdiri teguh. Mari lebih setia, mari lebih sungguh-sungguh, lebih maju lagi daripada hari-hari sebelumnya. Kami Dia menyertai kemanapun sudah berada, Dia ada bersama.
yang sangat mengerti baik. Ini bisa lupa. Padahal tidak mungkin betapa bayi itu merupakan buah hati dari seorang ibu. Firman Tuhan katakan dia bisa lupakan, tapi Allah tidak pernah melupakan saudara. Allah selalu ada bersama dengan kita, karena Dia sangat mengasihi saudara. Dia sangat-sangat memperdulikan kita. Itu sebabnya mari kita bersyukur. Mari kita terus mengarahkan hati dan iman kita kepada Dia ada bersama kita. Jadikan pujian ini menjadi doa kita, menjadi syukur kita kepada-Nya. Terima kasih banyak ya Yesus, hamba-Mu yang telah membagikan kebenaran firman-Mu. Roh hikmat kewahyuan dari surga mengalir bagi hamba-Mu. Kami percaya kami semua rata-rata diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sebentar kami umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Kiranya Kau terus mengembalikan berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak karena doa dan syukur sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman yang sudah memberi petunjuk nasihat yang kuat bahwa kita tetap kuat di dalam Tuhan sebab pada Yesus yang beserta kita. Puji Tuhan, kita akan lakukan satu pujian, kita memberikan korban persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Mari kita lakukan dengan ucapan syukur. Biar Tuhan tak percaya
saudara-saudari, dan untuk Bapak Ibu ketahui bahwa dalam minggu ini ada beberapa undangan yang ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan. Yang pertama pada hari Selasa pada pukul 18 atau jam 6, keluarga Charlie mengundang seluruh hamba-hamba Tuhan hari Selasa. Pada hari Rabu di tangan saya ada undangan mengenang 40 hari meninggalnya Bapak Rintis Kompudu. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mengenang 40 hari meninggalnya suami ayah opa kami yang tercinta, Bapak Rintis Koles Kompudu, yang akan dilaksanakan pada Rabu. Jadi pada hari Rabu 27 Januari jam 18.30 atau setengah 7, tempat Jalan Gunung Colo nomor 31, ini belakang SMA 2 Luwuk, atau muka gudang Kosuntek, atau tempat tinggal dari Bapak Leo Dungan. Ini saya yang tambah, Bapak Handi. Jadi saya rasa semua tahu, jadi keluarga mengundang seluruh hamba-hamba Tuhan pada hari Rabu tanggal 27. Puji Tuhan, minggu depan ibadah seperti biasa. Minggu depan tanggal berarti belum perjamuan. Saya pikir sebelum. Puji Tuhan, ibadah seperti biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Bahwa hidup kami ada di dalam tangan. Namun demikian, Tuhan juga menginginkan supaya kami memahami bahwa kehidupan ini ada di dalam tangan Tuhan. Maka patut kami mengarahkan sepenuhnya hidup kami kepada-Nya. Dalam menjalani hidup ini, Tuhan bersama dengan kami. Bersama dengan tiap rumah tangga, bersama dengan tiap kekasih-kekasih yang ada sebagai milik-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang akan terjadi, biarlah iman kami terarah kepada-Mu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji Tuhan selama. Terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Biarlah kami pulang dengan kekuatan yang baru, dengan kepasrahan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa apapun yang akan terjadi di dunia ini, di sini, dalam kehidupan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Kami tidak mengerti keadaan mereka satu persatu. Tapi seandainya ada di antara mereka tidak hadir karena sakit, kami mohon kiranya Kami ya Tuhan, tangan Tuhan yang tidak singkat itu terulur menjamah kekasih-kekasih yang sakit,
dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sembuh, pulih, kuat. Kekuatan kesehatan mereka pakai untuk lebih dekat kepada-Mu. Kalau ada masalah-masalah yang mereka hadapi, Tuhan menjadi jawaban. Tuhan yang menjadi penolong bagi mereka. Sehingga pertolongan yang mereka terima, mereka sadar betapa kasih sayang Tuhan bagi mereka. Terpujilah Tuhan selalu-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Sepanjang minggu berjalan, anak-anak akan melakukan aktivitas mereka. Tuhan berkatilah keluar masuk mereka. Tuhan berkatilah usaha-usaha yang dikelola oleh anak-anak-Mu. Pertemuan, perdagangan, kontraktor, apa saja yang mereka buat, pegawai, Tuhan memberkati. Sehingga apa yang mereka terima dari Tuhan, mereka pakai untuk memuliakan. Terpujilah Tuhan selalu. Terima kasih. Ini doa syukur kami kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang saudara-saudaraku pulanglah. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus yang terus bersama dengan kita mulai hari ini, besok dan seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya berkata, Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.